Oke, sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel YouTube Litama. Salam hormat, sehat selalu buat kalian semuanya. Dan di video kali ini saya akan bikin tutorial tentang kopling. Itu yang kita bahas hari ini. Jadi untuk teorinya itu ada 3 waktu saat kita tekan kopling. Yang pertama, saat kita masukkan gigi, tentu kita tekan kopling terlebih dahulu baru masukkan gigi. Kalau tidak menekan kopling, giginya tidak mau masuk, itu yang pertama. Terus yang kedua kita menekan kopling pada saat jalan mobil pelan, akan tetapi bukan niat kita untuk berhenti. Contohnya di kemacetan dan di putar balik atau di belok, itu kita perlu menekan kopling kalau mobilnya terlalu pelan. Yang ketiga, kita menekan kopling pada saat mau berhenti. Istilah mau berhenti itu otomatis mobilnya sudah jalan pelan. Nah, sebelum kondisi mobil tidak stabil, jadi dahulukan dengan tekanan kopling full. Jadi 3 waktu-waktu kita tekan kopling: pada saat masukkan gigi, yang kedua pada saat jalan mobil sudah pelan, yang ketiga saat mau berhentikan mobil. 3. Dan sebelum lanjut, mohon bantuannya like, subscribe, dan tanda lonceng supaya selalu tahu video-video terbaru dari channel YouTube Litama. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saat-saat kita menekan kopling itu ada 3 waktu. Yang pertama saat masukkan gigi, yang kedua saat mobil jalan pelan, yang ketiga saat berhentikan mobil. 3. Saya praktekkan untuk yang pertama. Kita let's go. Seperti biasa, kita awali untuk kaki, di rem kaki, rem tangan turun, tekan kopling full. Nah, ini yang pertama, kita menekan kopling pada saat masukkan gigi, entah gigi 1 sampai gigi 5. Kalau sudah namanya memasukkan gigi, tentu kita menekan kopling full. Setelah itu baru gerak. Mobil sudah bergerak, tinggal dibuka sedikit demi sedikit sampai habis. Kalau gigi 1 sepelan ini kita tidak menekan kopling. Lebih pelan dari ini, tentu kita menekan kopling supaya stabil. Jadi yang kedua ya ini, saat mobil jalan pelan, tentu kita main kopling itu setengah sampai benar-benar gerakan mobil sudah stabil, aman. Kalau sudah stabil, baru kita bisa dibuka kopling sedikit demi sedikit habis, baru sentuh gas. Itu berarti yang pertama masukkan gigi, yang kedua saat mobil jalan pelan, lepas gas full kopling, masukkan gigi 2, buka kopling pelan-pelan sampai habis. Itu juga saat kita masukkan gigi 1, gigi 2, gigi 3, selalu kita menekan kopling. Kalau sudah stabil seperti ini, kita tidak perlu menekan kopling. Jadi dasar untuk kita benar-benar tahu untuk kapan kita menekan kopling saat mobil jalan pelan, tergantung. Kalau mobil pelan pakai gigi 2 seperti ini, saya contohin gigi 2. Nah, ini sepelan ini. Jadi sepelan ini baru kita menekan kopling dengan ciri-ciri ada getaran. Jadi sebelum nantinya ada getaran itu, kita tekan kopling setengah, stabil lah dia. Karena kita ini belok ke kiri agak nanjak, full koplingnya, masukkan gigi 1, buka kopling, cari titik gerak, tahan. Jadi seperti ini setengah kopling diperlukan. Kalau gigi 1 sepelan ini dengan setengah kopling, dia tidak bakalan mati.
ke habis kopling, baru sentuh gas, stabil sampai dia agak teriak sedikit, lepas gas full koplingnya, masukkan gigi 2, buka pelan sampai habis. Saya contohin sekarang lagi untuk gigi 2, sepelan apa kita perlu menekan kopling. Kita di depan, belok ke kiri. Nah, sepelan ini tekanlah kopling setengah. Kalau kita tidak menekan kopling, mobilnya bergetar, itu ciri mau mati. Mobil lurus, setir lurus, buka dah kopling pelan-pelan sampai habis, baru sentuh gas. Seandainya di depan ada kemacetan, ini simulasi saja, bayangan saja. Nah, ditanyakan ini ada kemacetan, tentu kita pelanin mobil dulu, sudah pelan, tekan kopling full, masukkan gigi 1 dan setengah kopling. Jadi saat-saat seperti ini kita menekan kopling setengah. Kalau sudah ada pergerakan, jadi ada peluang di depan kita, bantu gas tipis, RPM 1005, maksimalnya 2000, baru buka kopling pelan-pelan sampai habis. Ganti gigi 2, lepas gas full kopling 2, buka kopling pelan sampai habis, baru sentuh gas. Jadi sepelan ini kita tidak perlu menekan kopling. Kalau lebih pelan dari ini untuk gigi 2, tentu kita perlu menekan kopling dengan ciri, nah seperti ini ada getar, baru kita menekan kopling. Jadi ini pergerakannya kurang dari 10 km per jam, baru tekan kopling. Nah, jadi stabil tadi ya untuk gigi 2. Kita bawa berhenti pun bisa. Lepas rem, dia bergerak. Cuman sekarang kalau buka kopling dia akan mati. Tetap kita tahan sampai 2-3 meteran baru buka kopling kalau kita tidak main gas. Akan tapi kalau kita main gas, tidak nunggu 2-3 meteran. Jadi lepas rem, sentuh gas stabil supaya dia agak mendengung, RPM 2000 paling maksimal. Itu. Nah, saat belokan, kalau terlalu pelan, kita tentu menekan kopling. Kalau tidak, ini kita tidak perlu menekan kopling. Kalau lebih pelan dari ini, baru kita menekan kopling. Nah, kayak ini di depan saya contohin supaya menekan kopling. Nah, saya bawa mobilnya untuk lebih pelan. Nah, ini ada tanda. Jadi tekanlah kopling setengah kira-kira. Baru belok. Kondisikan dengan rem. Mobil lurus, setir lurus, lepas remnya, buka kopling pelan sampai habis, baru gas kembali. Dan yang terakhir, kita berhenti. Pelanin mobil, kalau sudah pelan tekan kopling full, baru berhenti di titik mana mau berhenti. Mobil tidak mati, netral, lepas kopling, rem tetap, rem tangan dulu, baru lepas rem kaki. Oke sahabat, sekian untuk video kali ini, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru latihan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng supaya selalu tahu video-video terbaru dari channel YouTube Litama. Salam hormat.